Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel ini ya. Kembali bertemu dengan saya Ismail. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi barisan aritmetika ya. Sebenarnya barisan aritmetika ini tidak berdiri sendiri dalam satu bab di dalam buku matematika. Ya, biasanya selalu dia itu dibahas dalam suatu bab yang berjudul barisan dan deret ya. Nah, salah satunya itu adalah barisan dan deret aritmetika. Cuma untuk membahasnya dalam satu bab dalam satu video itu akan terlalu panjang ya. Jadi saya akan pecah-pecah menjadi beberapa video, dan video yang pertama adalah video ini membahas tentang barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Nah, langsung saja ya. Kita langsung saja kita ke pengertian dulu. Apa pengertian dari barisan aritmetika? Nah, saya sudah tuliskan di sini pengertian dari barisan aritmetika. Definisinya, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan, nilainya itu selalu tetap atau sama. Nah, sini kita mendapatkan beberapa istilah ya. Jadi barisan bilangan adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan, nilainya selalu tetap atau sama. Kita dapat beberapa istilah. Yang pertama kita dapat istilah selisih ya. Kita mendapat istilah selisih. Kemudian kita juga mendapat istilah suku ya. Suku. Kita akan bedah satu persatu. Nah, di sini selisih, apa yang dimaksudkan dengan selisih? Selisih itu adalah kalau kita bandingkan antara dua suku yang berurutan dan kita kurangkan antara yang besar dan yang kecil. Nah, kita sudah punya contoh di sini, misalnya ya 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Nah, dua suku barisan yang berurutan misalnya 1 dan 3 ya, 1 dan 3 dia berurutan. Nah, dia berurutan. Selisihnya kalau kita kurang 3 dan 1 itu adalah 2. Ya, kita dapati 2. Nah, ini juga berurutan. 3 dan 5 itu berurutan. Nah, tapi kalau kita kurangkan 5 dan 5 kurang 3, kita juga dapati 2. Ini juga kita dapati 2. Ini juga kita dapati 2. Ini juga kita dapati 2. Nah, jadi contoh ini memenuhi daripada pengertian barisan aritmetika seperti yang telah kita bacakan di atas. Nah, selisih antara dua suku barisan yang berurutan sama. Nah, kita dapati 2 ya. Ini karena ini tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan kita ini titik 3 ini maksudnya dan seterusnya ya. Dalam barisan titik 3 itu ada dibahasakan sebagai dan seterusnya ya. Nah, selain dari selisih, kita juga dapat istilah suku ya, suku. Nah, suku itu adalah setiap bilangan yang ada pada barisan ya. Misalnya ini 6 ini di sini kita beri nama sebagai suku pertama atau U1, disimbolkan dengan U1. 3 ini menjadi suku kedua atau U2. Ini menjadi suku ketiga atau U3. Dia menjadi posisi ketiga ya, dan seterusnya hingga kita dapati UN ya, UN. Misalnya dalam barisan itu cuma terdiri dari 10 bilangan, 10 suku, maka sampai U10 misalnya gitu ya. Nah, ini apakah ini barisan aritmetika juga? Kita buktikan dulu ya, apakah dia memenuhi daripada pengertian ini. Jadi kita lihat suku pertama dan suku berikutnya. Ternyata kalau kita kurangkan ini ya, ternyata ini ke sini itu min 3 ya, kurang 3. Nah, terbukti kalau kita kurangkan 3 ke 6 ya, 3 kurang 6 min 3 juga. Nah, ke sini juga kita dapati kurang 3. 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 Jadi selisih antara dua suku barisan yang berurutan selalu tetap atau sama. Nah, sehingga dia memenuhi daripada pengertian bilangan aritmetika.
Kita langsung ke rumus ya. Ya, kita langsung ke rumus yang pertama ya dari barisan aritmetika. Rumus yang pertama itu adalah rumus mencari suku ke n dari barisan aritmetika. Jadi rumus mencari suku ke n dari barisan aritmetika. Apa maksudnya? Misalnya kita mendapati suatu barisan aritmetika ya, kita ditanya barisan kesekian berapa, barisan kesekian berapa ya. Nah, rumusnya itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 B ya. N kurang 1 kali B maksudnya ya. Apa itu UN? UN itu maksudnya adalah suku ke N ya. Suku ke N. Nah, suku yang ditanya, suku ke N yang ditanya. Apa itu A? Itu adalah suku yang pertama. A itu adalah suku yang pertama. Dan apa itu B? B itu adalah beda atau selisih ya. B itu beda atau selisih. Nah, contoh ya, contoh. Ada contoh saya tuliskan di sini. Diketahui barisan bilangan 1, 12, 23, 34, 35. Nah, kalau kita lihat ini adalah barisan aritmetika ya. Nah, setelah kita lihat, dan ini selisihnya 11 ya, bertambah 11, bertambah 11, bertambah 11. Nah, ditanyakan suku ke 100 dari barisan tersebut berapa ya? Nah, yang perlu kita ketahui sebelum kita mencarinya adalah berapa A-nya, berapa B-nya ya. Karena suku ke 100 ini artinya dia menanyakan U100 ya, U100. 100 itu bagaimana rumusnya? Sama dengan kita butuh A, suku yang pertama. Kita butuh suku yang pertama. Apa yang suku yang pertama di sini adalah 1 ya. 1 sebagai suku pertama. 1 tambah dalam kurung N kurang 1 ya. N kurang 1 artinya yang ditanyakan dikurang 1, 100 kan. 100 dikurang 1 kan 99. Nah, bedanya berapa? Nah, kita sudah dapat tadi bedanya ternyata 11. Nah, kita masukkan di sini. Ya. Kemudian tinggal kita hitung ya. 1 ditambah 99 dikali 11 itu adalah 1089. Ditambah 1 jadinya adalah 1090 ya. 1090. Apakah ada jawabannya? Nah, ternyata kita dapat ya jawabannya A. Nah, gampang kan? Nah, mari kita latihan ya. Ya, soal berikutnya ya. Soal berikutnya, rumus suku ke N dari barisan aritmetika 8, 14, 20, 26, 32 dan seterusnya adalah. Jadi kali ini kita tidak mencari suku keberapa ya. Tidak mencari suku berapa. Dia menanyakan rumus suku ke N-nya. Dia menanyakan rumus suku ke N-nya. Lah, pasti ada yang bertanya, ini kan ada rumus suku ke N-nya ini. Ternyata ini adalah bentuk umum ya. Ini bentuk umum. Jadi semua barisan aritmetika sesuai masuk dengan ini. Nah, ini dia menanyakan rumus spesifiknya ya. Rumus spesifiknya. Maksudnya setelah ini dijalankan, makanya kita akan menjalankan ini sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, pertama sama kayak soal yang tadi yang pertama, kita butuh A, kita butuh A. Kita butuh A-nya di sini ya. A-nya berapa? Ternyata A-nya 8. A-nya 8 ya. Suku pertama A 8. Selain A, kita butuh B. Bedanya berapa? 14 ke 20 ini berapa ya? 14 ke 20. Ternyata kita dapati itu 6 ya. 6. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada ya. A-nya 8, B-nya 6. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1B ya. Ganti A dan B-nya dengan data yang kita sudah dapat ya. A-nya 8 tambah N kurang 1, B-nya 6. Nah, sudah dapat. Kita jalankan. Ini tinggal aljabar saja di sini ya. 8 ditambah 6 kali N, 6N kurang 6 kali 1, 6. Kelihatan dan? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, kita dapati 8 tambah 6N kurang 6. Ada yang bisa kita kurangkan? Ternyata ada. 8 dan min 6 bisa kita kurangkan. Jadi 6N maju ke depan, 6N maju ke depan, 8 kurang 6 berapa? Anak SD juga tahu nih. 8 kurang 6, 2.
6N tambah 2. Itulah kita dapati rumus UN-nya. 6N tambah 2. Ada ya di sini ya. Mana? 6N tambah 2 ada. Oke, udah ya. Ya, contoh berikutnya. Nah, kali ini kita tidak mencari suku keberapa, kita tidak mencari juga rumus suku ke N-nya apa. Kali ini kita mencari bedanya. Tapi kita tidak ditunjukkan barisannya. Ya, contohnya seperti ini. Jika rumus suku ke N barisan aritmetika adalah, ini rumusnya. Kita cuma ditunjukkan rumus saja. UN sama dengan 4N kurang 5. Ini rumus ini adalah setelah diturunkan dari sini ya. Setelah dijalankan ini, dia dapat ini. Ya. Pertanyaannya, beda barisan tersebut adalah, bedanya berapa? Selisihnya berapa? Nah, mendapati soal seperti ini, kita ingat kembali pengertiannya. Bahwasanya selisih dari barisan aritmetika itu selalu sama. Jadi, suku yang berurutan. Selisih dari dua suku yang berurutan. Jadi, kita tinggal memilih saja. Suku keberapa dengan suku keberapa ya. 1 dengan 2 bisa, 2 dengan 3 bisa, 3 dengan 4, 2 bisa. Nah, dalam kasus ini saya memilih antara suku ke-2 dengan suku ke-3 ya. Misalnya U2 sama dengan 4 dikali 2 ya, kan N-nya sini 4N kurang 5, N-nya 2 kurang 5 sama dengan 4 kali 2 8, ada yang 4 kali 2 8, 8 kurang 5 3 ya. Kita dapat suku kedua. Nah, saya cari berikutnya suku ketiga. 4 kali N, N-nya 3 kurang 5. Nah, 4 kali 3 12. 12 kurang 5 7 ya. Oke. 7. Nah, berapa ini? Selisihnya 7 kurang 3 4 ya. Jadi selisihnya 4. Jawabannya adalah A. Nah, gampang kan? Sangat gampang. Ya, baik. Sekian dulu untuk video hari ini ya. Soal-soal atau jenis soal-soal yang lebih menantang dari barisan aritmetika akan saya buat di video selanjutnya. Karena tidak boleh terlalu panjang ya, supaya tidak bosan kalau mau menonton. Saya akan buat soal-soal barisan aritmetika yang lebih sulit atau yang lebih menantang di video selanjutnya. Jika video bermanfaat, tolong dibagi sama teman-temannya. Mudah-mudahan juga mendapatkan manfaat. Kalau ada pertanyaan dan komentar, saran, bisa diisi kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.